Ya, alat tes cepat atau rapid test disebar ke sejumlah provinsi dan pelaksananya dilakukan oleh pemerintah daerah. Namun siapa sebenarnya kelompok prioritas yang harus mendapatkan tes cepat? Kita akan bertanya melalui sambungan Skype dengan Dr. Adib Kumaydi, Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Mbak. Ya, sehat dok? Alhamdulillah kita semuanya sehat-sehat juga. Alhamdulillah. Dok, saya akan bertanya nih mengenai rapid test. Siapa kelompok prioritas yang mendapatkan rapid test? Ya, jadi memang kalau kita bicara sekarang rapid test, ya itu Ya. kan yang disiapkan oleh pemerintah itu kan serologi. Serologi itu kan dari darah. Nah, pada saat kemudian kita bicara darah, memang validitasnya masih lebih rendah dibandingkan kalau golden standarnya itu dengan PCR, dengan swab tenggorok. Gitu. Nah, ini yang kemudian perlu ada upaya-upaya antisipasi yang juga disiapkan juga terkait dengan hal ini, sehingga screening massal inisial. Jadi kalau kita sebut ini adalah hanya screening awal. Pada saat ada pasien atau ada masyarakat atau ada kelompok masyarakat yang kontak. Jadi screening awal ini karena kita tahu basic daripada pemeriksaan serologi rapid test ini adalah tentunya harus ada riwayat kontak karena ada proses pembentukan antigen antibody sehingga itu bisa didapatkan hasilnya dari serologi itu positif gitu. Nah, tapi kita harus tahu bahwa pada saat dia itu negatif bukan berarti dia negatif karena ada namanya negatif palsu dan positif palsu. Gitu. Sehingga ada proses diulang pemeriksaannya lagi nanti 7 sampai 10 hari karena mungkin pada saat di awal dia belum terbentuk antibodinya atau imunnya, baru kemudian 7 hari atau 8 hari itu baru kemudian terbentuk antibodinya. Sehingga diulang lagi itu. Kalau negatif juga berarti kemungkinan dia memang negatif. Atau kalau ternyata positif dilanjutkan dengan pemeriksaan konfirmasi namanya pemeriksaan PCR dengan sampel dari swab tenggorok gitu. Nah, oleh karena itulah pada saat kita ini ada screening awalnya di rapid test serologi ini, maka harus ada langkah-langkah upaya strategis juga yang harus dilakukan oleh pemerintah. Tidak hanya sekedar mohon maaf kami mencoba mengkritisi dengan mengumpulkan orang lah sebanyak-banyaknya untuk di rapid test. Karena kalau dia tidak ada riwayat kontak pun ya akhirnya negatif. Jadi harus ada strategi memang dikhususkan pada yang memang ada kemungkinan kontak. Pasien dengan ODP dengan tracing dari kontak-kontaknya umpamanya. Ya, pada saat ada pasien dengan ODP di tracing ada kontak itu yang dilakukan. Yang kedua, tentunya bukan berarti ini arogansi kami profesi medis, tapi kita yang memang kontak. Gitu. Nah itu yang kemudian harus dilakukan rapid test gitu. Walaupun nanti banyak sudah teman-teman juga, alhamdulillah ada yang saat ini sudah mendapatkan proses rapid test gitu ya. Dan kemudian ada beberapa yang sebelumnya dan alhamdulillah sebagian besar negatif, tapi ada juga yang positif, tapi itu nanti kemudian ditindaklanjuti dengan swab tenggorok. Nah, penapisan dalam proses yang cepat dan massal ini menjadi penting dengan skala-skala prioritas yang dibuat. Karena kita tahu bahwa ini ada keterbatasan gitu. Karena kalau hanya disebar saja tanpa ada skala prioritas, nah, nanti yang terjadi ya sayang gitu loh dengan alat ini. Sayang kalau kemudian hanya dimanfaatkan tidak aktif gitu. Oke, lalu kalau begitu sebenarnya benar tidak kalau seandainya tidak bisa dilakukan secara random juga? Karena kita harus benar-benar mengumpulkan kelompok masyarakat tadi yang seperti ODP, mereka yang baru melakukan perjalanan dari luar. Berarti sebenarnya skala prioritasnya ini juga memang sudah harus ditentukan, tidak bisa secara random. Betul. Oke. Betul. Itu tadi yang jadi harus ada skala prioritas. Strateginya harus tentu bertolak pada kita bicara sekarang ada peta persebaran. Kita bertolak pada kita punya kasus-kasus kayak gitu ODP katakanlah atau PDP atau bahkan sudah terkonfirmasi positif. Nah, di tracing itu dilakukan surveillance gitu loh. Secara epidemiologi mana yang kemudian kelompok ini yang kita lakukan pemeriksaan untuk rapid testnya gitu. Walaupun nanti ini ada yang negatif atau positif ya nanti kita lihat dari pemeriksaannya. Baru kemudian nanti tidak lanjutnya dengan PCR karena terus terang kalau idealnya semuanya dilakukan dengan PCR. Cuma kita tahu bahwa proses pemeriksaan PCR membutuhkan waktu yang lebih lama. Dan kalaupun ada kit yang untuk PCR itu kita pernah mendengar ada dari Singapura atau dari Korea dengan kit ya, tapi tetap mengambil dari swab tenggorok dengan teknik PCR juga. Tapi itu sepertinya belum ada di kita. Jadi kalau itu memang itu diusahakan lebih cepat karena terus terang kalau pemeriksaan PCR yang selama ini dilakukan di 17 center ditambah nanti beberapa center yang disiapkan itu
membutuhkan waktu yang cukup lama itu. Oke, Dok, melihat dari negara lain di Korea Selatan, saya sempat melihat Ya, bahwa sebenarnya di sana ada pelaksanaan swab ketika Korea ya. dinyatakan ada masyarakat yang terinfeksi. Mereka begitu cepat langsung mengeksekusi orang yang terinfeksi tersebut, di mana perjalanannya dan berinteraksi dengan siapa saja, sekolahnya di mana, kantor ditutupkan. Tapi mereka juga melakukan semacam rapid test bentuknya swab dan ini dilakukan secara Mm. random. Nah, apakah ini juga perbandingannya kalau di Indonesia mungkin tidak bisa dilakukan? Apa karena biayanya yang mahal atau bagaimana, Dok? Ya, satu sisi karena kita tahu langkah yang dilakukan Korea lebih cepat. Pada saat mereka mendapatkan sekitar ada 30 dari jamaah gereja dalam Mhm. satu wilayah, dia langsung lakukan rapid test dalam satu wilayah tersebut. Jadi mereka Oke. langsung melokalisir gitu loh. Nah itu langsung dengan cepat. Nah, kalau saat ini terus terang kita kesulitan karena peta persebaran ini udah semakin apa namanya itu acak gitu loh. Mhm. Jadi peta persebaran ini udah semakin acak karena kontak antar manusianya masih cukup tinggi gitu. Nah Hmm. ini yang kemudian menjadi kesulitan terus terang pada saat kita kelompok mana yang akan menjadi prioritas dengan strateginya ini. Dan ini akan semakin sulit lagi kalau di dalam pelaksanaan rapid test massal ini karena rapid test massal ini penting pada saat kita ingin deteksi dini gitu. Mhm. Cuman perlu sekali lagi harus ada strateginya yang tepat, tidak kemudian hanya sekedar random saja. Karena kalau di random masyarakat biasa yang memang dia dia Tidak pengen periksa belum karena tentu saya terkena yakin begitu ya? betul Mhm. belum tentu kan pasti nggak akan terbentuk antibodi juga, dia nggak Betul. pernah kontak juga gitu. Nah, saya tertarik dengan antibodi nih, Dok. Nah, antibodi tadi kan sebenarnya Ya, kan ketika kita melakukan atau seseorang dinyatakan melakukan rapid test, sebenarnya kan ada yang beberapa hal yang keakuratannya gitu belum bisa terjamin karena ada tadi antibodi. Nah, ini bagaimana betul. penjelasannya dan apa yang harus dilakukan ketika memang sebenarnya dia positif tapi dia sudah terlebih dahulu carrier menularkan ke orang lain. Ya, ini yang kemudian kalau kita basicnya dari hasil pemeriksaan serologi dari rapid test ini dari darah, maka kita hanya melihat dari sebuah proses di dalam tubuh kita dalam pembentukan antibody atau yang diperiksa dalam kondisi IgM, IgG dari rapid test tersebut. Gitu. Mhm. Nah, itu akan terbentuk karena memang sudah ada proses di dalam tubuh kita. Gitu. Sehingga, tapi itu pada saat dia kontak pertama, dia tidak langsung membentuk. Gitu. Hmm. Ada proses untuk kemudian T-cell memory itu yang kemudian dia akan membuat sebuah proses di dalam pembentukan antigen antibody tadi itu. Sehingga pada saat pemeriksaan pertama, walaupun dia kontak ya, mungkin Mhm. dia belum negatif. Belum positif gitu, masih negatif. Makanya kemudian kalau dengan teknologi ini kita tetap menyarankan negatif pertama diulang pada 7 atau 8 hari kemudian. Kalau kemudian tetap negatif, berarti memang dia Oke, negatif ya. Tapi berarti harus kalau positif diulang, tetap ada harus dikonfirmasi. oke. Betul, 7 sampai 8 hari. Standarnya ada yang bilang 7 sampai 10 hari, tapi rata-rata Hmm. dipakai angka 8 hari untuk pemeriksaan. Oke, diulangnya pada hari ke-8 atau di hari ke-14, Dok? Hari ke-8. Hari Hari ke-8. ke-8 diperiksa lagi. Yang Mhm. diharapkan kalau memang dia pernah kontak akan muncul itu. Oke, Dok. Tadi kan dokter bilang sebenarnya harus ada langkah-langkah strategis. Nah, sebenarnya melihat Ya. kita tidak sama seperti Korea Selatan karena mereka sudah terlebih dahulu cepat tanggap gitu. Nah, kita mungkin agak sedikit terlambat atau mungkin sudah terlebih dahulu meluas ya. Nah, sebenarnya ada saran nggak sih, Dok, buat pemerintah kita sebenarnya bagaimana mencoba mencari skala prioritas tadi? Ya, kalau kita mengaca pada rapid test, kita bicara sekarang untuk di rapid testnya saja. Bahwa strategi untuk terkait dengan rapid test ini memang strategi awal. Dalam arti Mhm. kita bicara ada 3 strategi sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah. Strategi deteksi dini, strategi Strategi untuk deteksi menekan dini. penyebaran, Mhm. ya, kemudian strategi untuk menekan penyebaran, dan strategi untuk kemudian melakukan penanganan di rumah sakit gitu ya. Oke. Nah, pada saat kita bicara strategi sekarang rapid test massal, ini adalah sebuah strategi untuk deteksi dini secara cepat dan massal. Gitu. Mhm. Sehingga pada saat kita bicara seluruh penduduk ya nggak mungkin. Jadi Mhm. kita harus melihat, yang pertama melihat dari peta persebaran. Mana yang menjadi daerah merah, zona merah. Kita petakan lagi di tingkat sampai di tingkat RT RW. Nah, kalau dalam satu lokasi itu kemudian ada ini yang itu PDP atau malah yang sudah terkonfirmasi positif, di tracing.
ya didetek kontak-kontaknya dengan siapa aja, itu yang kemudian harus langsung dilakukan namanya satu rapid test. Pada saat dia dilakukan rapid test, ditindaklanjuti juga dengan karena dia pernah riwayat kontak dengan PDP atau mungkin yang sudah terkonfirmasi positif, dia harus isolasi 14 hari. Jadi proses rapid test ini juga kemudian bersamaan dengan sebuah proses surveillance yang dilakukan oleh pihak, karena ini tidak terlalu sulit. Beda kalau mengambil sampel dari swab, itu perlu ada petugas khusus dengan teknik yang khusus memang. Tapi kalau dengan dari darah tidak perlu ada teknik khusus. Lebih cepat itu ya, dilakukan untuk itu dan lebih cepat gitu. Tapi sekali lagi ini hanya screening awal saja. Iya, harus bukan dilakukan screening pemulangan. Tetap sebagai golden standarnya bukan. Nah, itu yang harus dilakukan kalau kita bicara ini. Dan itu yang kemudian tidak serta-merta kemudian dikumpulkan orang yang kemudian kita nggak tahu mereka itu kontak. Nah, kalau dibilang bahwa semua pingin rapid test, pasti semua pingin. Iya, semua betul. masyarakat kalau bisa rapid test gitu. Tapi kan kita tahu bahwa satu kebutuhan kitnya juga terbatas. Dan seluruh dunia sekarang butuh juga kit itu. Jadi ini menjadi kesulitan juga buat kita, dan harus ada strategi itu dan memanfaatkan sekarang peran-peran daripada surveillance. Ada teman-teman kami di kesehatan masyarakat juga punya kompetensi terkait dengan surveillance tadi, yang itu bisa kemudian mereka juga ikut bekerja dalam hal kaitannya dengan surveillance tadi. Oke. Baik, terima kasih Dr. Adib Kumaydi, informasinya sangat lengkap, dan akhirnya mungkin kita juga bisa tahu bahwa ternyata rapid test tidak bisa dilakukan oleh semuanya, tapi tetap harus melakukan strategi untuk skala prioritas dan harus diulang ya, Dok ya. Terima kasih dokter. Ya, terima kasih.